kita lanjutkan lagi. Nah, ya jadi perusahaan tuh tertarik buat yang nggak, kalau yang berhubungan mah jelas ya, kita kan itu kan tadi kayak misalnya restoran akhirnya dia bergabung dan bahkan membeli sebuah peternakan sapi yang udah ada, itu kan untuk mendukung ya, jelas lininya. Cuman kalau yang nggak ada hubungannya kan kadang orang ngapain juga sih gitu, karena memang ngurusin banyak hal itu kan lebih 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 rumit ya daripada sedikit hal yang diurusnya gitu. Nah seperti itu. Nah cuma di satu sisi memang ketika satu bisnis itu nggak bisa diandalkan gitu, nah bisnis yang lainnya ya bisa menguntungkan gitu. Nah seperti itu gitu ya. Nah kalau yang related gitu ya, nah itu tuh efektif seperti ya tadi yang saya katakan ya, kalau memang dia itu bisa memberikan nilai lebih gitu ya bagi bisnisnya, intinya si perusahaan itu. Nah, seperti itu. Dan kadang-kadang kalau memang si perusahaan tersebut gitu ya, si perusahaannya yang mengambil bisnis strategi related tadi itu memang pertumbuhannya sudah mulai terhambat. Jadi udah mulai susah gitu ya, pesaing-pesaing udah mulai pada berkembang, dia enggak gitu. Nah, sama siapa nih gitu. Nah, itu yang dilakukan sama Nokia sebetulnya ya. Tapi Nokia nggak terselamatkan. Jadi pada saat BlackBerry udah mulai kalah gitu ya, terus Samsung sama Android kan ininya gitu. Nah, sedangkan Nokia kan sama Windows gitu ya, sama Windows. Dan sebetulnya BlackBerry udah nggak ada, tapi Nokia itu kan sebetulnya masih ada sebetulnya masih ada gitu ya. Nah, saya masih punya teman yang pakai Nokia gitu ya, nah, dan dia pakai Windows Nokia. Nah itu kan dia karena lihat, waduh mau pakai siapa lagi gitu. Nah seperti makanya dia membuat diversifikasi gitu ya, menggunakan Windows di sana gitu. Nah ya jadi bisa any adding, jadi produk yang udah ada ditambahkan sesuatu yang baru gitu ya, sesuatu yang baru menjadi related gitu ya, menjadi mendukung si bisnis intinya. Nah bisa juga memang benar-benar sesuatu yang baru ya, yang tadinya enggak, tapi lini produknya itu masih berhubungan gitu ya, lini produknya masih berhubungan. Misalnya kayak sekarang itu kan banyak perusahaan akhirnya membuat hand sanitizer ya. Kemarin-kemarin kan ingat teman-teman pada saat kita hand sanitizer itu susah banget gitu ya. Tapi sekarang kayak perusahaan-perusahaan misalnya SOS gitu ya, yang pembersih lantai gitu. Nah akhirnya dia membuat hand sanitizer gitu. Nah seperti itu, meskipun lini produknya sih berbeda gitu ya. Dia kan ininya buat pembersih toilet gitu. Nah cuman kan masih ada hubungannya kalau dia menarik garis besarnya adalah untuk pembunuh kuman gitu ya, kebersihan gitu. Nah seperti itu. Nah itu yang menjadi sesuatu yang baru gitu ya, tapi ada relatednya sebetulnya gitu, seperti itu ya. Nah jelas dia menambah ini, nah bisa menambah itu ya keunggulan bersaing dari ininya, dari value chain-nya gitu. Nah kemudian bisa juga dia hubungannya sama musiman ya, sama musiman. Jadi misalnya sebuah pabrik garment gitu. Nah, ketika pabrik garment itu produk intinya misalnya kemeja, jas gitu ya. Nah, tapi ketika pas bulan Ramadan pabrik garment itu membuat gamis gitu ya, karena nanti dipakai untuk banyak lebaran gitu. Nah, seperti itu, buat dipasok ke departemen store. Nah, itu musiman gitu. Nah, kapan sih dia menggunakan paling bagus kalau mau melakukan related diversification gitu ya. Nah sama sebetulnya dengan tadi pas product development gitu ya, pada saat dia sudah declining gitu ya pada setting. Nah tapi sebetulnya gitu ya, kalau kita ingat yang product development tadi, sebetulnya kan sebelum yang menurun dia sudah melakukan ya, jadi jangan sampai menurun dulu dia udah bikin lagi diversifikasi gitu. Nah seperti itu. Nah kalau product developmentnya sebenarnya, jadi memang di sini product development sama related diversifikasi ya mirip sih ya, ininya mirip gitu, tindakan detailnya gitu. Nah seperti itu ya di sini. Jadi pada saat dewasa kalau tadi ya, maksudnya ini sebelum dia menuju ke declining, makanya are currently in declining gitu ya, pada saat dia belum masuk ke declining di sini. Nah, seperti itu ya gitu. Nah kalau unrelated ya seperti yang tadi saya katakan gitu, nah dia itu hanya menambah portofolio bisnisnya semakin banyak aja gitu. Misalnya tadinya kayak Trans TV gitu ya,
Transgroup, Citigroup itu dia tadinya akhirnya awalnya itu dia mengakuisisi TV7 gitu ya. Kan itu mas sejenis ya gitu sama-sama media. Nah, tapi lama-lama dia membeli Carrefour gitu ya jadi Transmart, terus Wendy's, Bank Mega dan sebagainya. Nah, itu kan nggak ada hubungannya sebetulnya gitu ya. Nah, tapi ketika nggak ada hubungannya ya apa itu dia mau membuat sebuah apa ya memperkaya portofolio bisnisnya dia aja gitu sehingga hubungannya nanti sama financial performance gitu. Nah, itu biasanya nanti kan bisa pinjem-pinjem gitu ya. Misalnya akhirnya nanti aktivitas transfer pricing yang seperti kita pernah bahas di mata kuliah Akmen kemarin gitu. Ya, nah kadang-kadang memang yang tadi saya katakan bentuk diversifikasi ini baik unrelated maupun related itu akan memerlukan aktivitas mengakuisisi perusahaan gitu ya, mengakuisisi perusahaan, makanya nanti mesti menilai aset, mesti apa namanya kadang-kadang juga mesti dilihat kondisi perusahaan yang kita akuisisi tadi gitu ya, apakah dia punya high growth potential gitu ya, apa pertumbuhannya tinggi atau enggak, nah seperti itu. Nah itu ya kalau unrelated gitu. Nah dia itu efektif kalau sepertinya sama ketika sama dengan related tadi, nggak terlalu beda jauh gitu ya, bahwa ya tentunya kalau marketnya itu sudah jenuh gitu ya, sudah jenuh, jadi sudah mulai masuk dewasa di produk life cycle, orang udah pada tahu banyak produknya gitu, nah seperti itu gitu ya. Dan makanya tuh udah annual salesnya udah declining gitu ya, profitnya juga udah turun gitu, nah seperti itu tuh ya. Sama sih sebetulnya sama yang related tadi sebetulnya gitu. Nah cuma hati-hati kalau misalnya pas kita mau unrelated ya, itu bisa efektif nanti hubungannya sama distribusi channel. Hati-hati karena kita kan saluran distribusinya mungkin belum punya karena kan itu bisnisnya bukan bisnis kita sebetulnya gitu ya gitu. Nah makanya kalau memang dia punya saluran distribusi yang memang bisa digunakan untuk produk baru yang dia mau pakai gitu seperti itu tuh ya, seperti sana misalnya kayak Unilever, kita kan tahu Unilever itu banyaknya sebetulnya produk-produk ini ya consumer good yang apa namanya sabun gitu, nah seperti itu. Nah tapi apa yang terjadi ketika dia mau akuisisi kecap Bango gitu, nah dia bisa nggak itu apa masarinnya kecap Bangonya gitu, nah seperti itu ya, karena dia punya Unilever, karena kan bukan mainannya gitu di sana gitu, nah seperti itu. Nah itu sih unrelated ya, kita masuk ke defensif, tapi kita sambung di video selanjutnya.